Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Para jamaah sholat subuh Masjid Al-Mustaqim yang berbahagia, Bapak Ibu Ketua Takmir, para jamaah yang saya muliakan. Yang pertama saya mohon maaf duduk di atas. Sajane enak nglesek nih Pak nggih, dadi podo tapi di belok kamera ndek koyo turu loh teman-teman. Saya tidak enak ya, makanya saya ngikut panitia saja. Yang kedua, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan panjang umur. Amin. Sehat wal afiat, segar wal abugar, bisa mengikuti aktivitas Ramadan 1445 Hijriah. Semoga rangkaian sholat, tadarus, tarweh, qiyamul lail, infak sedekah yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua dikabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para jamaah yang saya hormati, hari ini tepat kita ada pada malam hari ke-17 Ramadan. Saya ingin mengajak para jamaah pada kesempatan subuh ini merenungkan satu saja ayat Al-Quran yang saya baca tadi itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan telah kami turunkan, kata Allah, minal Qur'ani, dari Al-Quran itu, ma huwa, apa-apa, shifaun, penawar, wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Para jamaah yang saya hormati, ayat ini memberikan satu sinyalemen atau tanda bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat itu, jika kita ingin menjadi penawar, menjadi obat dalam kehidupan kita, Al-Quran itu harus kita pelajari. Kalau saya melihat, mengamati, semoga pengamatan saya salah, orang membaca Al-Quran di saat ini adalah seringkali punya asumsi, punya anggapan agar mendapatkan pahala. Gini betul? Nah, orientasinya itu pasti itu yang pertama. Lek coro kulo, para jamaah yang saya hormati, itu kita perlu ada ngeten. Niku penting pahala, tapi pahala niku ketok esuk. Ganjaran itu ya saya butuh, jenengan butuh, tapi pahala itu datangnya nanti pasca kehidupan ini selesai. Ketok esuk, abstrak. Lalu bagaimana Pak Nur Asnawi? Adalah begini, relevansi dengan nuzulul Quran itu, mari kita jadikan yang pertama, Al-Quran itu sebagai source of knowledge, sumber ilmu pengetahuan. Dua, Al-Quran kita jadikan sebagai bentuk munajat, naja yunaji, munajat, dialektika dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran kita jadikan sebagai, kita baca sebagai amal perbuatan, amal investasi kita nanti pada hari
kiamat. Jadi cara ilmu ekonomi niku Pak, ono kebutuhan yang sifatnya hajiat, doruriyat, tahsiniyat, atau bahasa kita itu primer, sekunder, terus tersier. Yang mana yang pertama adalah kita jadikan Al-Quran sebagai tempat dialog kita untuk source of knowledge, sumber ilmu pengetahuan. Karena apa? Al-Quran jika tidak kita dekati dengan sumber ilmu pengetahuan, itu hanya sebagai bacaan saja. Contoh, wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara para manusia. Loh, ini Pak, kalau kita mengambil pelajaran dari ini, itu luar biasa. Apa? Orang harus punya sikap hati-hati dalam hidup. Karena apa? Dina niku diputer karo Gusti Allah ning. Awan, sore, bengi, awan, sore, bengi terus. Kalau kita tidak hati-hati, banyak orang yang sukses di awan, bengi bangkrut, sukses bengi, awan, bangkrut. Begitu selanjutnya. Artinya apa? Itu harus kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber ilmu pengetahuan luar biasa. Hanya Bapak Ibu, kadangkala awake dhewe niku nun sewu. Al-Quran yang kita baca hanya sekedar membaca. Oh ya, itu tahapannya mboten napa-napa. Boleh. Enggak apa-apa, boleh. Jadi mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Mocone sing bener. Kata Pak Ustadz tadi itu. Bacanya tadi itu sip bacaannya. Variasi ayatnya yang dibaca setiap sholat berbeda-beda. Wah, mantap. Terkadang memang di antara kita maca Quran niku wau nuwun sewu. Tajwide ora urung bener. Makanya perlunya ada kajian, ada taklim. Niku teng mriki niku wau. Mohon maaf. Orang menjadi imam dalam sholat ini tidak cukup loh, hanya apik suarane, kemudian tidak paham fikih, ya ini tidak cukup. Ya paham apik suarane, ngerti tajwide, apik bacaan Qur'ane, paham fikih. Wah, suara apik kok tidak cukup, tajwid tidak ngerti. Enten, saya tahu saya. Kula nate jamaah sholat tarweh di salah satu masjid, gitu. Suarane apik. Tapi bedane mat lazim musaqqal kilimi karo mat wajib biasa, kakak dengan mat tobi'i biasa itu dia tidak bisa. Keliru kalau begini ini. Contoh, Pak Ustadz tadi kalau ngimami ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggih, ngerti lah. Ditekan, dipresur, ditekan. Wah, itu yang benar. Namanya mat lazim musaqqal kilmi, ada yang bilang mat lazim kilmi musaqqal. Lah nek kula nu nate ngurungokne wong ngaji, wong imami niku mboten dawa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kula niku jamaah malah ora tenang Pak Ustadz, saya itu ya ndak, lah kok ngene saya bilang gitu lah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran ayo kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, mocone dibenerne, kata per kata dilihat artinya. Caranya niku ngoten. Engko lek wis bener mocone, insya Allah bener artine. Di antara kita ini kan bedane antarane ha, kha, ha, itu kan angel toh Pak. Ha. Contoh kita, padahal itu titik atau enggak titik, Quran itu Pak, yang memberi titik dalam Al-Quran itu enter jenenge Kaldas Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu supaya apa? Artinya itu jelas. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini loh. Iku pakai khuliqat. Apakah Anda tidak tahu bagaimana unta itu diciptakan? Loh, ngono sing bener. Tapi kalau bacanya salah, khuliqat tadi khuliqat pakai kha.
hak ya. Itu artinya jauh. Sing awale apakah Anda tidak tahu bagaimana unta itu diciptakan? Kalau pakai hak, apakah Anda tidak tahu bagaimana unta itu dicukur? Wah, lah ya toh Pak iki, Pak. Ini loh, makanya saya itu mohon maaf, mau Quran sing tenanan talah. Karena apa? Akan bisa merubah arti. Nah, kayak Pak Ustadz itu orang sudah modern. Cara baca tajwidnya itu udah seperti kita dulu. Sing-singen kaya kula jenengan hukume nun kang matilan tanwin iku ana papat kang wis masyhur lan ke laku. Niku tajwide wong biyen ngoten. Cara kula ki ngoten. Saiki kan mboten. Pak Ustadz itu praktis enak begitu. Sudah ada. Makanya Pak Takmir perlu ya, ini cara mempelajari Al-Qur'an itu diawali dari cara tajwid yang benar, makharijul hurufnya juga oke. Katakanlah niki kalau napa Bapak Ibu, Al-Qur'an kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan tahapan yang ngoten niki wow. Selanjutnya, iki cara rada dhuwur titik ngeten, Pak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang dibuktikan pembenarannya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir niki. Para ilmuwan baru mantuk-mantuk, oh bener aja ini, oh iya ya Al-Quran itu benar. Banyak orang yang non-muslim bisa menjadi mu'allaf karena akan kebenaran Al-Quran. Contohnya gini Pak, ada seorang ilmuwan dari salah satu perguruan tinggi negeri. Dia mengatakan dalam Al-Quran, dia merujuk satu ayat dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya gitu. Wah, ya Allah, dalam Al-Quran itu Pak, yang engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Wah, Qurannya muni ngoten. Wahai Allah, yang kau ciptakan dalam alam semesta ini tidak ada yang sia-sia, apapun saja. Luar biasa Pak. Niki Quran kalam Allah ini sebagai syifa, sebagai tombol itu begini Pak. Nah, dia itu Pak Eko itu memberikan melakukan riset orang ahli biologi dia. Dia melakukan riset tentang buah kelengkeng. Ini contoh sisi buah kelengkeng itu kita yang makan dan buahnya yang warnanya putih tulang itu kan ya. Itu kita makan. Isinya kita buah. Kata dia dalam riset dia itu, penelitian dia itu, isinya ngonangan kelengkeng. Niku aja dibuah. Tapi dikelumpune, lek wis dadi akeh, dikelumpune di PP, dipanaskan di subur kita. Tunggu akeh, paling ngono di PP, dikeringno, ditumbuk begini, kemudian diayak. Untuk apa? Digawe campuran kopi, minum kopi. Khasiatnya apa? Untuk obat kuat bagi laki-laki. Ini apa? Kalimat satu tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kehebatan Allah sehingga banyak orang non muslim tertarik berislam karena kebenaran kitab suci. Paham Pak ya? Nah, bisa turu sama bener. Kalau ngaji atau suwe-suwe kalau pada kunci tertutup itu mungkin ya. Oh, itu jadi Al-Quran kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tapi kita ini gak mau jurnal Pak, orang iso jurnal ini bahasa Inggris dan itu mau disik, itu mau disik, ya. Kalau dia bilang iso bahasa Inggris itu anak lo. Nomor seiring dengan nuzulul Quran, yang kedua ini apa? Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai bentuk munajat. Munajat itu dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulo sebagai bentuk kulo dan panjenengan sebagai kepala keluarga Pak.
Engko bayarane tanggal piro mari opo cari. Sesuk maneh pertanyaane gede, sesuk kebayaran tanggal piro, terus tuku opo. Kalau orang dialog antara kita sebagai kepala keluarga, jago karo bojone, temane pancet iki kira-kira warek apa jenuh. Nah, jenuh bosen. Tapi apa? Lah yang kita dialogkan itu temanya beda-beda. Saiki ya apa, sore Mas apa saya penting kok jangan misalnya ya. Mari ngono anu apa? Sesuk temanya beda lagi. Ya apa riyo jenengan apa? Ora. Lah itu beda-beda ayat barangannya. Loh, kalau begitu itu keluarga, rumah tangga itu akan dinamis. Seneng, bojone ya seneng, sing lanang ganti anyar, barangannya jadi dialogkan itu. Ganti-ganti lah teman. Nah, jangan berulang tidak apa-apa, tapi kan harus ganti suwi. Loh, wong maca Quran itu sebagai dialog iki ngoten lek salah, jenenge maca iki ganti-ganti. Ojo kul wallahu ahad, iki yo musik paling kayak Gusti Allah batine. Karek yo wis kula wae tok iki jadi kita ngoten. Makane kula sing diwaca Qur'ane, paham ya? Ngoten. Jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa maneh kok? Nek ora belajar piye Mas Nabi? Yo ora apa-apa. Kula niku kagungan ati. Terkadang istri kita itu rindu diimami karo bojone. Gitu kan? Yo mbok mocone pakai tekad ora boleh seperti kadang-kadang rindu bojone pengen karena apa? Bojone pengen apa kita sebagai orang laki-laki dijadikan imam dalam keluarga. Lah dhewe niku wau kerjane pagelaran. Sing wedok pengen diimami karo bojone sing lanang. Sing lanang ku adik kula. Nah, iki beda masing-masing wong pondokan aja itu ngerti ya. Dadi dek ora maca salat maghrib atau subuh ngoten dek. Niku sing diwaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ora cek ben betah ngaji. Lah mari ngono. Niku wayang niku ayate kalau tak ada niku ya bulut ngoten. La a'budu ma ta'budu wala antum a'buduna ma a'budu. Ngoten ya. Wala antum a'budu. Lha niku mereka mari-mari ngoten niku ya. Lah sing wedok telepon kula Mas iki lho. Iku Mas lu imami mau kok gak mari-mari semua. Ya, karena orang tahu ngaji kau Al-Qur'annya tidak pernah dijadikan sebagai media dialektika dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bahasa saja kita. Paham ya usul Quran ya? Nah, ini ngaji profesor jodoh bawa Pak. Ini seperti apa sih? Nomor 3. Jadi Quran itu wow kita jadikan sebagai bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi teman-teman guru saya terjemah. Saya bantu dari Poliwali Mandar. Poliwali Mandar itu adalah Sulawesi bagian barat, gitu. Wah, paling ngono karena saya ini asesor di perguruan tinggi di wilayah Poliwali Mandar. Mulai ke susu mergo kosong-kosong ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saya juga tidak membaca HP kalau ada pemberitahuan dari maskapai ditunda pesawatnya 4 jam pun. Ampun membaca ya Allah kosong-kosong. Tapi kalau ini apa ya sudah, saya gunakan waktu untuk baca Quran. Kayak ya, oleh roju, suatu saking kesel lewat jadi poso-poso di bandara itu belum target ya. Saya aku profesor dan ini ya. Tapi apa? Saya kalau belum kan oh ternyata apa tipologi manusia itu kata Allah ada minhum ummatun muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Niku ketemu. Makanya jangan Bapak Ibu internet barangnya dari ketika dikami belum terjemah di bagaimana. Kalau paham ya, itulah kita jadikan Al-Quran sebagai media untuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran kita baca sebagai bentuk amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing sregep maca Quran.
Arab 1 kali. Gitu saya baca tadi surat Al-An'am ayat 7 ayat berapa tadi 40 berapa saya tadi itu. Ini saya baca diwujud. Karena apa? Ini sebagai tabungan amal soleh kita pada Allah. Supaya diri supaya boleh syafaat saking Al-Qur'an. Kalau cerita di belakang Masjid Nabawi itu ada tempat pemakaman namanya Baqi. Biar zaman Kanjeng Nabi tasik sehat, itu ada seorang pemuda yang meninggal dunia. Dia itu gemar baca Quran, kemudian meninggal dunia, dikubur di tempat itu. Dan kalau malam itu ada orang sosok laki-laki yang tinggi gagah berparas ganteng berbaju putih setia berlama-lama di tempat itu. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu karena sahabat Nabi berbagi mari tahajud metu di kono. Mesti rugi sopo. Kemudian apa? Kemudian dia sahabat Nabi tekor, ya Rasulullah, saya ini setiap malam keluar setelah dia mulai kok mendapati seseorang yang tinggi, orang laki-laki yang tinggi berbadan tegak, berbadan kekar, berbaju putih, berparas ganteng, berdiri berlama-lama di tempat orang yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia itu. Wahai Rasul, man hadza ya Rasulullah, itu siapa wahai Rasul? Rasul menjawab, itu adalah hasil bacaan Al-Quran yang ia baca semasa hidup, saat ini menjelma menjadi teman dalam kesendirian. Itu adalah hasil bacaan Al-Quran yang ia baca semasa hidup, saat ini menjelma menjadi teman dalam kesendirian. Niku barokai pahalane wong maca Quran. Otomatis diwaca. Lan jenengan lagi maca Quran mulai Ramadan ngene iki. Niku maca di HP ya. Sok niku sampai dikacani kalau sinyal di HP. Corora kira-kira. Mangan iki diwaca Quran. Dibaca. Bismillah, dari lubuk hati yang paling dalam, relung hati yang paling dasar, ayo maca Quran bareng. Saat ini saya macam yo gimana nih Bapak Ibu yang saya hormati, zaman teknologi pun kayak tadi, ya canggih kayak tadi. Orang-orang itu sekarang sepodo delok YouTube, delok opo tadi. Tapi sih delok ya sesuai dengan kesenangannya. Anak-anak para generasi pemuda ini sekarang jarang Bapak Ibu sing apal sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang ada 20. Karena Pak YouTube ini tadi sing distan kuwi. Padahal biyen lek awake dhewe niku apa sing nek masjid nang musala pujiane wujud kidambako. Niku ta nggih? Mukhalafatu lil hawadisi. Terus wahdaniyat qudrat iroda. Iku biye sifat wajib Allah yang harus diketahui. Ilmun hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman khayyan sami'an basiron mutakaliman. Saniki jarang ngomong koyo ngono iku, Pak. Jarang awake dhewe jarang ngomong iku jarang. Lagune beda, bojoku sing sultasi piye. Tak ngomong. Ya, sembul manis ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ayo kita dengan usul Quran ini kita pilih Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-Quran kita sebagai bentuk munajat kita kepada Allah. Yang ketiga, Al-Quran kita gunakan, kita baca sebagai pedoman untuk investasi kita di dunia dan di akhirat. Paham ya? Yang kedua begini,
Di bulan suci Ramadan seperti ini Pak, 1400 berapa ya? 1445 Hijriah. Kulo jenengan itu patut bersyukur mulai iso ketemu bulan suci Ramadan. Kulo pengenane derek penggengan ning kantor PJN niku pidato ketua PJNU, Bapak Ibu monggo dioptimalkan bulan Ramadan ini. Karena apa? Belum tentu kita bisa bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Niku bener. Di samping usahane sing top, nyambut gawe aja dikurangi, ibadah aja dikurangi, donga sing boleh apa di dalam bulan suci Ramadan segala aktivitasnya dilipat gandakan, termasuk dungane diijabah karo Gusti Allah. Makanya menurut saya Pak, jadi kan perlu dungo itu akeh-akeh. Kaya dungane Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair itu ulama karismatik asal Indonesia yang meninggal di usia 90 tahun lebih di Mekah pada hari Selasa tahun 2019. Pas saya kalau pas buka haji bacanya beliau juga naik haji ketika itu. Niku nopo lek donga awake dhewe ngeten iki donga wis pokoke usah sing kuat donga jaga papat ae. Siji dhewe lewat jaluk kenikmatan hidup. Jenengan rapurene sing ana sing timpuh ini, ana sing kilo, ana sing slonjo, iku nikmat apa ora? Banyak orang yang merindukan ingin kenikmatan seperti panjenengan tapi tidak bisa karena sakit di rumah atau di rumah sakit atau dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaluk donga kenikmatan survei 6 tahun terakhir ini Bapak Ibu, negara-negara yang paling bahagia masyarakatnya, penduduknya 6 tahun terakhir ini adalah yang pertama Finlandia. Pak, kene opo Mas Nabi? Masyarakat Finlandia kemudian bahagia ini karena dia ini bisa mengoptimalkan, bisa melihat sesuatu yang kecil yang bisa menjadikan dirinya bahagia dalam kehidupannya. Gampang ini mensyukuri hal-hal yang kecil yang ada di sekitarnya. Jadi kan sosok Pak, alhamdulillah. Saya kira flu Mas ini, jadi flu Singapura. Nggih ta? Nggih. Iku moro-moro sikil diteko ora kena. Moro-moro loro. Kalau bikinannya berarti ke Poliwali Mandar itu Pak. Saya ini hari Minggu ke Poliwali Mandar, dino Sabtu, dengkul itu gak kuat Pak saya. Dengkul kok loro. Saya mau munggah tangga, itu ragatan Pak. Kok malah sih buta dari gua hantu. Lagi loro apa itu? Loro sampai ini. Saya kemudian apa? Saya ke rumah sakit Panti Nirmala saya. Loh, Mas perawat tuh saya ini tidak kuat. Oh iya Prof, ini mau flu sampai. Aduh ya Allah, saya sebentar berbati, pelatihan nomor itu disuntik. Buat saya sudah kuat. Teko kono teman Pak, teko kono niku ya Allah, wis rasa remuk rasa apa. Lah, niku lho awake dhewe iso slonjor, iso silo nek masjid ngeten iki lho Pak. Disuruh menikmati, mensyukuri nikmat kesehatan yang luar biasa. Ini adalah jaluk kenikmatan hidup. Makanya mau merasa sungguh-sungguh Pak bahagia. Alhamdulillah iso ngaji nek Mas Ji. Engko sampean mulih alhamdulillah iso teko omah maneh, awake sehat. Kamu bapak-bapak kan blonjo. Iki nek ora iki betul. Kaki lima ya blonjo nyake blonjo. Ora apa-apa Pak. Betul ora itu api itu. Kadang-kadang bapaknya gengsi kok blonjo gak apa gengsi. Urip ora usah gengsi. Saya kemarin tuku kenikir. Jadi waktu ini setelah proses pasal itu sadar kabeh itu kenikir ya bukan jadi mangan kalau dulu produk kenikir itu kulit pasar kebalik.
Ya pas orang jamaah, apa jamaah dibayar ini ya kalau itu sifat ketika ganti pakai itu dibayar ya apa jadi itu singin video apa jadi lah. Bukan usaha pula jadi ya ini bawa mulai dibangun nganggur dan nyangking kenikir. Hidup begitu dinikmati supaya bahagia ojo gengsi lah. Ustaz Ustaz macam kau macam wah, lekat celup Ustaz orang noleh. Tadi celup abah orang noleh dia kan. Tiba abot sanggane abot kenikmatan hidup. Yang kedua, kenapa coba dibagi Imam Bukhari itu adalah jaluk rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Jenengan orang mungkin Pak tenang ibadai lek rumah tangga ini broken, mikir anak dan lain sebagainya. Jenengan orang mungkin so teko nang masjid gede pena ISIS kata iki lek sampai rumah tanggane kacang-kacir. Ndak mungkin. Makanya apa? Ayo kita ini lebih mencintai keluarga kita. Anake, bojone, wis lah Gusti itu ada kenikmatan yang luar biasa. Dan saat ini kok ono model karena uang luwih cinta kepada keluargane wong liya timbangane keluargane dhewe. Goblok iki dhewe. Mohon maaf ya. Ojo ngono ta Bapak, Ibu-ibu, ojo ngono. Ya ojo ngono, niku salah gitu ya. Rumah tangga itu adalah tempat motivasi, tempat semuanya kita ini bermula dan rasa cinta kasih sayang yang tidak pernah berakhir itu rumah tangga. Makanya lek manten iku dumane muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rumah tanggane rapi pisan kangge salah. Ya mau cocok iki. Oh ya. Pas. Dilawake dhewe iki nuwun sewu, gajine mbak iki dibuang rapi maneh. Ya. Sing pancen rapi aku profesor iki to Pak. Ngomong ora kalau pas nami sampai udah bisa itu ayu ya seneng lho yo kok naik ya seneng tapi kok boten rapi maneh ora mati ya makanya biasa ini Pak wis ayo kita cintai rumah tangga kita, keluarga kita. Makanya orang lanang harus kerja keras menikah banting tulang pagi-pagi pulang sudah merencanakan ikat pinggang demi membangun masa depan keluarga. Ngono Pak Bu, kita ngaji ngene iki apa saling tawassul bil haq wa tawassul bis boten sombong-sombongan boten ya, tapi ini juga tawassul bil haq. Kulo niku seneng banget jenjang ngaji ngene iki seneng Pak ketemu panjenengan. Neng Malang itu Pak, woi, kurang syukur bisa dari sekali itu saja syukur. Tidak boleh paling mandar nih Pak, digugas kita itu juga sahur setengah 4 jam juga seperempat kan di sini ya. Itu mulai digugas sahur. Lain Solo sekarang jam 1 di September. Sallallahu ala Muhammad. Kalau musik tentang orang ini. Lain gugas sahur. Ada banget. Kalau udah hotel itu, saya di hotel tapi hati saya menyadari apa? CJD Soho Coro lagi jadi kan kamu gini-gini kan enak makanya sudah keluarganya diajak anak ayo lihat ayo dulu yang sedikit sesuai apa ayo kita cintai keluarga kita dalam apa dikatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Wajah sahur, segone teh, ya sudah. Nah kalau itu sahur kayak gitu, kalau anak keluar Pak Bisma sahur, yang paling ini anak keluar apa teh dulu, mulai atau tangi dulu, apa teh genep gitu, oke. Segone di teh, ya aku sebenarnya makan roti, sebenarnya. Dan di sekolah gampang betul. Nanti make it simple, membuat sesuatu jadi lebih sederhana. Paham ya? Nomor 3, jaluk rezeki sing barokah dan melimpah. Dungo nih Pak. Manun saya Pak Ustaz takmir.
Lah ada Pak Kiai, Pak Ustaz, donga itu gua aja oleh. Kiai butuh-butuh tak Kiai. Ya benar Pak, saya ini pernah ngajak istri saya. Namanya kuliah, kalau betul-betul jamaah maghrib. Kiai ini tuh masjid itu untuk gua Ustaz. Itu gua bujuk gua ngomong Pak Kiai gitu ngomong. Mulai kali nyopir ini gua udah nyopir, bujuk gua tekor mas. Pak Kiai mau dibocor tuh ngomong tuh. Ngomong masa apa kesel angkat tangan. Tak salah pisah. Pak Kiai ini dibocor, tuh kalau boleh pindah dibocor lah. Pak Kabir, mana Pak Kabir? Kalau ada kiai jangan panjang-panjang, ngimami jangan panjang-panjang. Apa? Lek sholat dewe panjang, please do, silahkan. Tapi gowo uang disopir jamaah, itu disesuaikan lah. Jamaah ini saya kudu pipi, saya semua ditutur, lantai opo, itu didelok gitu loh. Duwong tok, wah, makanya di kodu boleh makan di ya. Jadi nomor itu rezeki sing barokah sing melimpah. Wong niku leman motivasi putra Indonesia ngeten. Kulo niku dosen fakultas ekonomi. Di Indonesia transaksi yang paling berlaku sekarang ini pakai e-commerce. Pakai gambar ngeten iki. Pakai HP ya. Itu e-commerce. Begitu skop konsol macam-macam mau mas kabeh gambar ngeten. Transaksi bisnis di Indonesia tahun 2030 nanti itu bisa mengalahkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, Malaysia, Singapura, Brunei, Myanmar, kemudian lagi itu pokoknya negara-negara Asia Tenggara kalah. Transaksi kita senilai 133 miliar US dollar tahun 2025 tahun 2030. Pertanyaannya lagi, apakah anak-anak kita ini turut bermain di dalamnya untuk berakses bisnis itu, atau kita hanya sebagai penonton? Makanya menurut saya, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak ini dikasih contoh semangat sing budi. Ini golek, nomor saya golek duit saja nih gampang, sing penting perlu dalan. Ojo manis. Wong lanang kok mau mual sing atuh beli dari kuat. Itu dosa yang terjadi ampun di Gusti Allah. Ada satu ajaran begini. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat, zakat, puasa dan haji. Saya bertanya, "Mahana ya Rasulullah?" Niku dosa sapa ya Rasul? Dosane wong lanang yang punya tanggung jawab kepada keluarga tapi dia malas untuk bekerja. Makanya menurut saya donga nyambut gawe. Nomor 4 adalah untung dunia, untung akhirat. Boleh makan. Eling-eling Pak, siji kenikmatan hidup, loro rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, nomor 3 apa mau? Rezeki sing barokah melimpah, nomor 4 keuntungan hidup. Itu keuntungan dunia dan akhirat. Wis satu dulu kota Pawon. Jadi nuzul Quran, napa niku ayo kita jadikan Quran itu sebagai tempat untuk belajar ilmu pengetahuan. Yang kedua, tempat munajat dialog kita dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk amal soleh kita baca dan sebagainya sebagai pedoman. Ngoten nggih, kalau usaha, kalau donga aja dawa-dawa, siji kenikmatan hidup, loro rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, nomor 3 apa mau? Rezeki sing barokah lan melimpah, nomor 4 untung dunya, untung akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Sallallahu alaihi
Allahumma salli ala